Melakukan acara inti dari kegiatan halal bihalal pada malam hari ini, yaitu hikmah halal bihalal, mau'idah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Mas Dalang Yakut Ceder cucu simbah dalam signatur siswa carita. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ditanya oleh Pak Imam Durori mau sambil berdiri nopo duduk, sama seperti Mas Rifki Ridho, sama seperti Bapak Sahuri, karena banyak kesepuhan para alim yang lebih saya hormati, jadi mohon maaf saya sambil duduk saja nggih, ndak mangke kula saru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah la haula wala quwata illa billah. Niki sederenge membahas sesuatu hal yang bisa kita bahas bersama. Kenapa saya menyebut seperti itu? Karena kula niku rumaos sanes kiai, napa malih ustad, napa malih tiyang sing pun alim, napa malih ulama niku dereng. Tapi angger dalang tah iya. Walaupun singkatan dalang itu sebenarnya sama-sama ngudal piwulang, tapi memang tidak ada spesifik khususnya piwulang tentang nopo. Kalau seperti Pak Yai, Pak Ustadz itu kan jelas spesifiknya tentang agama kan ngaten. Nek dalang ngudal piwulang, yang penting ini baik, ini buruk, silahkan dipilih. Kalau dalang seperti itu, jadi dijabarkan semuanya. Hampir sama sebenarnya Pak Yai nggih. Kangge menghangatkan malam hari ini monggo mboten ketang nopo selirik solawatan riyin. Bismillah. Ngangge solawat Jibril mawon sareng-sareng monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saderengipun kula nyuwun pangapunten ingkang ageng menawi saya berani saru menjadi pembicara di sini yang sebenarnya kula tesi kopong, tesi kotor, tesi bawang benciritan ibaratnya. Tapi karena takdim saya terhadap Pak Yai, ceritanya simpel. Tadi siang ketika kami bertemu nggih Pak Yai, habis Jumatan makan siang ngobrol-ngobrol, saya matur alhamdulillah Pak Yai setahun terakhir ini saya sudah mulai berangkat juga, bukan hanya pada wayang konvensional, tapi wayang ngaji kali wayang santrinya sudah mulai jalan. Bismillah, kula nyuwun ngelmune Pak Kiai terus seperti itu. Begitu saya matur seperti itu, Pak Yai langsung ya sudah Mas, nanti malam ke tempat saya jadi pembicara, nanti disampaikan tentang halal bihalal dan hubungan antara pedalangan atau pewayangan dengan penyebaran agama Islam, mana nilai-nilai yang memang selaras tapi belum dipahami secara utuh oleh publik pada umumnya, yang akhirnya terkadang membuat gesekan di antar masyarakat karena pemahaman yang belum selaras. Nah, saya matur oke, berarti saya malam hari ini adalah perkenalan bahwasannya saya juga santrinya Pak Kiai Haji Imam Durori, seperti itu. Jadi angger Pak Imam Durori A, saya A, Pak Imam Durori B, saya B. Nanti ke depan mungkin akan seperti itu terus, mudah-mudahan ya Pak Yai. Terus saya tanya Pak, dengan Pak Yai, dengan posisi saya yang masih seperti ini, masih santri, masih belajar, makanya saya
yang tak ambil dalam wayang ngaji atau wayang santri yang saya lakukan sampai detik ini adalah saya memposisikan diri boten dados kiai sing mulang terhadap penonton, tapi saya memposisikan diri sebagai santri juga. Makanya wayangnya disebut wayang santri, karena ini obrolan sharing bareng, ngaji barenge santri karo santri sing nampang ilmu sekang kiyaine. Pengaten saya tanya, apakah saya boleh, apakah saya pantas? Pak Yai menjawab, sangat boleh Mas, karena dalam mengajak kepada kebaikan itu, dakwah ini kan bahasa Arab gitu, bahasa teluknya ini kan ngajak-ajak, menghimbau. Tidak harus dilakukan oleh seseorang yang sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai kiai atau ustadz. Sesama muslim pun diwajibkan berdakwah, mengajak kepada kebaikan sesuai ilmu yang kita ngaji. Misalnya anak contoh niki jenenge Gotri, niki jenenge Mas Febri. Ketika Mas Febri tuku tanah kurolikur ubin, beli tanah cuma 22 ubin, tapi karena tanah sebelahnya masih kosong, kadang-kadang nafsune manusia itu susah untuk dikendalikan. Pas Mas Febri hilaf, jadi nggoli matoki 24 ubin, padahal tanahnya mung 22 ubin Mas Febri. Lah Gotri sama-sama santri, walaupun sama-sama santri, dia punya hak untuk mengingatkan, mari Mas Febri Mas, ora patut lah nang ajaran agama ora kaya kuwe. Angger Islam sing dewek ngaji nang Al-Qur'an karo hadis, aja nganti colong menyolong mengko buntasane ora apik. Apakah yang dilakukan Mas Gotri ini bukan dakwah? Kalau menurut saya sudah dakwah juga, walaupun tidak secara spesifik materinya lebih dalam atau di depan mimbar, tapi sudah ajakan yang mengarah terhadap kebaikan. Lah setelah saya menerima pemahaman itu dari Pak Yai, oke Pak, siap, insya Allah. Moga-moga sing solate urung apik karena nyong wis mulai berusaha ngajak maring kebaikan, solate tambah apik. Zakate urung apik, zakate tambah apik. Puasane urung apik, puasane tambah apik. Mudah-mudahan dengan adanya saya berusaha fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, mantul nek pangandikane Pak Yai tadi terhadap diri saya sendiri juga. Tapi alhamdulillah Pak Yai, di pewayangan saya sudah lama memang saya berusaha mengembalikan nafas dakwahnya Kanjeng Sunan Kalijogo, dengan sudah banyak gending sholawatnya, dengan sudah banyak menggeser pemahaman-pemahaman yang aslinya di dalam kitab Mahabharata dan Ramayana, karena dari India itu kan posisi dewa dewi itu masih tinggi Mas Rifki. Nah itu digeser, dewa itu hanya sebagai manusia yang mempunyai kekuasaan atau dewan dalam kehidupan manusia sekarang, seperti itu. Walaupun masih banyak teman dalang yang memakai pakem lama, tapi saya salah satu yang sudah di sini karena saya mengikuti guru saya almarhum Abah Handus Susmono juga sudah melakukan itu sebelumnya. Kembali ke halal bihalal. Sebenarnya yang mau saya sampaikan sudah disampaikan oleh Mas Rifki Ridho. Tadi jane nyong bingung pan ngomong apa, jane bingung. Tapi gini, halal bihalal betul sekali terjadi. Pertama itu ya sesuai dengan apa yang saya pelajari, literasi yang saya baca, pengajian yang saya dapatkan. Terjadi itu ya di Jawa dulu yang namanya halal bihalal. Karena wong Jawa itu sebenarnya sangat kreatif, inovatif. Kalau bahasa Arabnya kan bid'ah gitu. Bid'ah kan kreatif, inovatif. Tapi bid'ah sing manfaat.
Udu bid'ah sing mudorot. Yang tidak boleh dilakukan kalau menurut saya kan bid'ah sing mudorot. Dolalah. Kanjeng Nabi nggih boten ngangge jam tangan, wong gemien durung ana jam tangan. Tapi wong ini bagus baik, kenapa tidak, kan seperti itu. Apa iya dewek munggah kaji kudu numpak unta kang Indonesia mari ngarep? Karena Kanjeng Nabi riyen boten niti pesawat, kan enggak seperti itu juga. Tidak sedalam itu juga untuk mengkritisi. Nah, kalau di Jawa itu ada budaya yang biasa diomongaken kali para sepuh, otak-atik matuk dalam segala hal, termasuk dalam pengembangan kultur budaya ataupun dakwah agama yang dilakukan oleh para sunan. Salah satunya yang menjadi tradisi sampai sekarang adalah halal bihalal. Kenapa diambil kalimatnya halal bihalal? Perbuatan halal dibalas dengan perbuatan halal. Niku nek tafsire kula wong bodoh sesederhana itu. Perbuatan halal dibalas dengan perbuatan halal. Makanya disebut halal bihalal. Wong jaluk ngapura halal nopo haram? Halal. Sing ngapurani halal nopo halal? Halal. Jadi halal bihalal. Sesederhana itu. Karena pada umumnya kadangkala kita juga terlalu terfokuskan halal kali haram niku teng makanan dan minuman gitu. Padahal kan di semua aspek itu ada yang namanya halal dan haram. Seperti tadi juga Mas Rifki Ridho menyampaikan, kalau ada botol ciu tapi isinya teh halal. Kalau ada tulisan es teh tapi isinya ciu haram. Tapi kalau menurut saya tulisannya es teh isinya ciu tetap halal, Pak. Orang haram, nah cuma tumrap saya. Angger dideleng natok tapi digeletak natok. Wong digeletak natok haram ngedine. Haram boleh ngerti ombe. Wong digeletak natok dideleng ya ora haram. Sama saja ketika kita sholat, anak wong sembahyang, anak kiri dilatih sikile. Batal napa mboten sembahyang? Mboten. Ya mboten wong sing didilatih sikile kiri ke dhewek nggih. Utuh sikile sing sembahyang kan gitu. Nah, halal bihalal ini menjadi tradisi yang sangat baik karena di dalam halal bihalal pasti terjadi silaturahmi. Silatul itu hubungan, rahmi jelas rohim kasih sayang. Dan di dalam silaturahmi itu agar lebih bermanfaat biasanya terjadi 3: silatul ruh, silatul ilmi, dan silatul amal. Ini yang sangat baik, tidak pernah ditinggal oleh Islame wong Jawa selama ini menurut saya, yaitu 3 itu. Silatul ruh, kita bertemu walaupun ruh masih dalam jasad, masih dalam dohir, tapi kita bertemu dan saling maaf memaafkan, meleburkan dosa. Walaupun kadangkala bar salaman bar gue tekan burine yang ngerasani maning, tapi ya minimal ya wis salaman kan. Kadang-kadang seperti itu. Biasanya kan penyakitnya nafsu yang timbul dalam manusia adalah seneng deleng wong susah, susah deleng wong seneng. Niki sing kadang, apakah itu salah? Tidak juga, karena nifs atau nafsu itu sendiri ya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita yang masih teledor tidak belajar bagaimana cara mengendalikan nafsu ini tadi, tidak mengendalikan nifs ini tadi. Yang namanya kita tahu-tahu punya perasaan marah, tahu-tahu punya perasaan suka, duka, cinta, seneng, dan sebagainya. Misalnya dalangnya demen ujuk-ujuk karo sindene, itu salah napa mboten? Mboten. Mboten wayu. Wong niku anugerah. Demenan niku malah wajib nek bagi kula. Karena demen itu kan dari kata suka, Pak.
mencintai dan mengkasih sayangi sesama umat kan wajib, rahmatan lil alamin. Sing salah apa nek? Sing salah nek urung dibojo digawa lunga, lah niku sing salah. Jadi kadang kita memang harus memilah dan memilih konteks, memahami konteks, tidak nek tembung Jawane niku nyirambah uyah. Benar-benar kita harus, makanya dadi wong Islam modal sing utama adalah akal, yaitu tadi. Nah, kembali lagi terhadap silaturahim tadi, ketika kita terjadi ketemu, maafkan, alhamdulillah lega. Yang kedua silatul ilmi, di situ ada ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi bekal langkah di kemudian waktu atau di kemudian hari. Makanya tradisinya mesti kumpul ngundang kiai. Halal bihalal, wong Jawa kan mesti ngaten nggih. Ngundang kiai. Mung niki tok niki ngundangi dalang niki sing mandan keliru niki. Ngundang dalang ora karo wayange, ora karo gamelane. Mulane kan saya ditanya sama Pak Yai bingung, "Mas kok ndak pakai blangkon?" Ah, anu kantun Pak Yai. Jane nang batine ngulangka duwite ya lah blangkon itu. Nek orang gak bakru mau bicara uang ya saru, apalagi sama guru kita, ya kan gitu. Nah, di situ terjadinya sharing ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir pasti wong Jawa tidak meninggal silatul amalipun. Yang tadi dibicarakan ada pacitan, ada soto, ada nopo teh, kopi, wedang. Nek cara wong panggungan niku nek misale wayangan Pak Yai. Kayong suwe nemen ke kopine ora metu, pacitane ora metu. Niku mesti ana wangsalane. Kandang sapi nang buritan, wedang kopi karo pacitan. Nah, termasuk ya ini sekarang juga ini sana ya lagi ngimpir sana asline. Kandang sapi buritan. Nah, berhubungan dengan itu, makanya tradisi yang sudah baik ini menjadi sangat lekat di masyarakat karena pada substansinya lah, bahasanya substansi ya, kayak Mas Rifki itu. Pada substansinya, semua kegiatan ini insya Allah akhirun itikadnya adalah bersama-sama pada kebaikan. Kecuali semua kembali ke kita masing-masing. Innama a'malu binniyat nggih, nek cara Pak Iman Durori, nek cara gareng ta kabeh mikan karo niate, Bro. Kita mau berangkat pengajian pun, mau berangkat halal bihalal pun, mau berangkat reunian pun, angger niate nang kana wis ala, buntasane nggih mesti ala. Nyempan mangkat pengajian lah wong kae yang ana mantane nyong gemien pacaran ben bisa ketemu maning. Nah, itu kan tergantung niatnya. Tapi nyompan mangkat diskotik, setelah DJ selesai saya mau dakwah agar semua tahu tentang agama lebih dalam. Syukur ana sing bali maring dalane Gusti Allah Muhammad Rasulullah. Itu akhirul iktikadnya baik. Kadang-kala niate wis apik tapi cara penyampaiannya tidak apik, ya ora dadi. Ini sing wong Jawa niku sok ngendikan nggih. Wis niat apik iki perkara ditambah ora apik ya wis. Tapi wonten malih nyong niate wis apik malah wis ditambah kaya kae. Lah kalau menurut saya, ketika kita sadar diperalat atau dimanfaatkan oleh orang lain, yang harus kita keluar dari mulut kita adalah alhamdulillah ya Allah. Kalau saya memang hanya dimanfaatkan oleh orang itu, berarti saya masih bermanfaat hidup saya. Jadi wong Islam kudu bombongan angger ajeng melu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bombongan mawon dimanfaatkan orang, ya wis berarti nyong uripe esih bermanfaat, alhamdulillah.
pandemi ini ana tani, ana buruh, ana ojol, ana apa pada napa bantuan sekarang pemerintah. Dalange ora. Padahal seniman tele-telene luar biasa, dalange tele-telene luar biasa. Nganti nopo mawon niku saking kula nopo nggih kepengin kabeh niku seumah pinter. Jadi gamelan tak sekolahan BPKB motor tak sekolahan karena kula kepengin pandemi pinter kabeh seumah. Jadi kabeh tak sekolahan. Itu pun saya tidak menerima teman-teman seniman lain yang mungkin secara karir belum di posisi seperti saya juga tidak menerima. Saya bilang ke mereka, wis disyukuri baik berarti dewek esi dianggap sugih. Amin. Kan seperti itu. Angger selalu ne bombongan, insya Allah kepenak. Nah, ciri-ciri orang yang hidupnya sudah diparingi barokah sama Allah Subhanahu wa taala adalah tenang dan bombongan hati. Misalnya krungu Pak Kaji Dono tuku motor anyar ya Pak Kaji Rocky murah muni lah motor anyar paling kredit mboten muni terus niku mboten. Arep pancen uripe pun berkah. Nah, krungu wong seneng melu seneng, krungu wong susah melu susah, plus berusaha menolong kesusahan mereka. Itu yang saya pelajari dari para kiai termasuk Pak Imam Durori. Makanya ngerteng Jawa, ngerteng wayang kulite kula niku Pak Yai, ana bahasa lebaran, laburan, leburan karo liburan. Jadi wonten papat. Lebaran niku wonten papat. Siji lebaran, kalih laburan, telu luberan, papat liburan. Lebaran kita kabeh niku bar lebar nglakoni puasa Ramadan 1 bulan. Nutup mudah-mudahan amin. Amin. Dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jatuh kepada laburan teng Idul Fitri. Laburan gini ku mau sing maune badhe pornemen dilabur mali dadi bersih putih kinclong angger sing temenan muni nglakoni ibadah. Angger sing kula wonten sing kancane kula sahure ta lawu sate. Dilalah numpak mobil kali kula jam 12 awan mutah. Tapi mutahe ayam. Jadi sahur sate wedhus mutahe ayam goreng, jebulane sarapan ayam goreng. Jadi yang bersungguh-sungguh insya Allah akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dilabur malih dadi putih malih, dilabur dadi bersih malih. Ketika itu juga terjadilah luberan. Nopo yang diluberaken? Harta kita yang memang ada titipan hak untuk orang lain lewat zakah fitrah kita luberaken terhadap yang berhak menerima. Yang terakhir sing kadang-kala sok dadi masalah niki sing liburan Pak Yai. Sing liburan niki anaknya mesti njaluk prei plesir maringana klambine anyar dan sebagainya. Yang akhirnya kadang-kadang Gusti Allah ngalih. Ora Gusti Allah temenanan, kadang wis merek beda Gusti Allah iki dadi maring gaji, dadi maring THR, dadi maring pinjol lan apa, dadi maring bank. Karena untuk memenuhi kepentingan liburan ini, ketika kita tidak menyikapi dengan benar, karena saking-sakingnya maring anaknya goli eman kan kadang kados niku nggih. Ngapunten kula matur kados niki menawi panjenengan taken ini bisa nemoni cerita tentang anak apa dalange wis duwe anak. Kula anaknya pun sekawan, Pak. Putra kula pun sekawan. Alhamdulillah putra sekawan barepe 3. Wah. Alhamdulillah. Pun betul saya diterusaken lah, cukup diberi kemawon. Nggih. Jadi saya pun juga menghadapi anak-anak yang pasti minta liburan, minta plesir, minta baju baru, sepatu baru dan sebagainya. Itu kalau tidak kembali kepada
ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad, menjadi orang Islam tidak boleh berlebih dan jangan kekurangan, tapi yang sedang-sedang saja. Niku kulo terapaken teng budi-budi termasuk terhadap keluarga saya. Ketika memang kemampuan ada, ayo. Tapi kalau tidak, jangan memaksakan. Terhadap apapun pasti kulo pilih teng tengah-tengah, Pak. Termasuk teng garwane kulo teng omah, kulo antara ndas kali sikil, mboten milih ndas kali sikil, mesti tengah-tengah. Mesti niku. Saya terapkan di mana-mana niku. Yang tengah-tengah saja, yang sedang-sedang saja. Kan ngaten. Nah, setelah adanya pertemuan seperti ini, kadangkala kita menemukan fenomena baru yang terjadi di masyarakat adalah ada sekelompok orang yang memang tidak suka kalau Islam Indonesia itu masih kuat dengan tradisi dan budayanya. Makanya kita harus sekarang mulai berhati-hati dengan kemajuan teknologi. Pasti juga banyak hal positif, tapi juga banyak hal negatif, terutama masalah hoax nggih Pak Kiai. Yang ini sering kita temui di sosial media. Nggih, matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Teng teluk kopi warnanya coklat nggih. Oh enggak. Kelubayan Pak Yai nggih. Nggih, kelubayan saya itu kelubayan, tapi ada orang matunya kebangetan ya. Nggih. Niki kula nyuwun berkairi. Astagfirullah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kadang-kadang kita itu sangat mudah diadu domba, boten maido Pak, karena saking banyaknya jumlah rakyat Indonesia, saking banyaknya dan saking luasnya wilayah kepulauan yang berada di Indonesia. Karena saking luasnya, saking banyaknya, saking beragamnya, jadi kadang mudah diadu domba. Malah niki sedelamane orang mengadu domba tok, karena adu banteng, karena adu garuda, karena adu macan, karena adu apa? Adu burung. Kathah niki sekedap malih. Lah itu monggolah sareng-sareng adanya majelis taklim seperti ini. Napa malih teng mriki rutin nggih Pak Yai nggih, setiap malam Sabtu nggih. Ini adalah salah satu wadah yang sangat baik untuk kita bisa cepat terhindar atau meminimalisir dari kesalahpahaman. Apalagi amit-amit ngantos melu paham sing salah. Wis salah paham, melu paham sing salah, kan wis aduh kacau niku. Kacau. Ini tempatnya. Salah satunya di dalamnya Pak Imam Durori. Sangat baik. Niki amal jairiyah sing besok panjenengan teng suwarga terus. Ketika anak turun tetap melestarikan tradisi ini, kegiatan ini Pak Yai. Amin nggih. Tapi ngejang arep teng surga terus weruh kula nggih dicawel nggih. Aja terus dijejek ngalih aja kaya niku nggih. Nggih kula mandat digeret. Nggih. Lah, sehubungan dengan itu tadi, karena bidang saya di pedalangan atau pewayangan, saya hanya ingin sedikit menyampaikan bahwasannya setelah Kanjeng Sunan Kalijogo ini mengadopsi kultur-kultur budaya asli yang sudah ada di Jawa atau Indonesia, maupun masuknya budaya dari para Gujarat atau para pedagang dari luar Indonesia waktu itu, termasuk kitab Mahabharata dan Ramayana kan juga ambilnya dari Gujarat India waktu itu. Dimasuki substansi dengan ilmu agama Islam. Saya juga kadang tidak menyalahkan para orang atau publik yang sekarang
kembali lagi banyak terjadi kesalahpahaman Pak Yai, karena pelaku seninya sendiri atau dalangnya sendiri setelah garisnya Sunan Kalijogo mungkin 3-4 lifting di bawahnya, itu pegelaran wayang seolah-olah seperti dikembalikan kepada di masa zaman Kraton Mas Rifki Ridho, menjadi sebuah pertunjukan lagi yang sedikit menghilangkan substansi-substansi yang tadinya sudah dibangun oleh Kanjeng Sunan Kalijogo di dalamnya. Seperti halnya ketika Nabi Muhammad dan para sahabat itu masih ada, aman, Islamnya sih utuh. Tapi ketika generasi berikutnya 4, 5, 6 generasi setelah sahabat ini mulai terjadi gap-gap tafsir yang berbeda, pemahaman yang berbeda dan sebagainya. Ini pun terjadi di bidang saya, di dunia pewayangan yang tadinya tontonan murni di keraton oleh Kanjeng Sunan Kalijaga sudah dibalik tontonan dan tuntunan agar bisa menjadi tatanan. Tapi berkembangnya zaman karena ketabrak modernisasi zaman sekarang, ini banyak pelaku seni yang hanya mementingkan tontonan mawon Pak Kiai. Banyak sekali. Lah, publik senengnya kiye kok. Sing penting toli payu. Nah, niku kembali lagi sing penting kembali alfulus malih. Kembali mari ngono maning. Mari ngono maning masalah kadang-kadang. Nah, dengan adanya transisi zaman generasi yang akhirnya menguat kembali terhadap wayang sebagai tontonan dengan pakem lama, pakem pemahaman keraton, kami generasi yang sekarang ingin mengembalikan